Jumpa lagi dengan channel Junior Discovery Science. Kali ini video berjudul Hewan Liar. Ini rumahku. Wah, kalau binatang-binatang di hutan bagaimana ya? Rumahnya gajah butuh seberapa besar? Rumah jerapah seberapa tinggi? Belum lagi rumah untuk monyet yang perlu banyak pohon. Buaya dan kuda Nil butuh rumah yang ada sungai besar di dalamnya. Kira-kira bagaimana ya? Di hutan juga ada binatang-binatang yang terbang bebas di angkasa seperti burung. Ada yang tinggal di dalam tanah seperti cacing dan semut. Semut juga bisa tinggal di batang pohon. Sebenarnya mereka semua termasuk dalam kategori hewan liar. Jadi tidak perlu repot membangun rumah untuk mereka. Hewan liar terbiasa hidup di alam bebas. Mereka juga terbiasa untuk mencari makanan sendiri, baik makanan yang berupa tumbuhan maupun yang berupa daging hewan lain. Kita lihat yuk, hewan-hewan liar apa saja yang memakan tumbuhan. Kuda Nil. Walaupun merupakan hewan pemakan tumbuhan, kuda Nil termasuk hewan berbahaya, apalagi jika merasa terganggu. Kuda Nil menyukai tempat yang digenangi air. Kuda Nil adalah salah satu mamalia darat terbesar. Kuda Nil jantan dapat memiliki berat hingga 3.200 kilo dan betina mencapai 2.700 kilo. Meskipun bertubuh besar, mereka dapat berlari dengan sangat cepat hingga 30 km per jam dalam jarak pendek. Berikutnya adalah gajah. Gajah memiliki hidung memanjang yang disebut belalai. Belalai digunakan untuk mengambil serta meletakkan makanan dan air ke dalam mulut. Pada kedua sisi mulut gajah dewasa, terdapat gading yang berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri dari musuh, menggali tanah, atau mencari air. Gajah dikenal dengan tingkat kecerdasannya yang tinggi, setara dengan primata dan lumba-lumba. Selain itu, gajah juga memiliki ingatan yang luar biasa yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka dapat mengingat lokasi sumber air dan jalur migrasi dalam jarak jauh dan bertahun-tahun. Contoh berikutnya adalah dugong. Dugong adalah hewan menyusui yang hidup di laut. Dugong dapat menyelam hingga ke dasar laut untuk mencari makanan yang berupa lamun atau rumput laut. Sesekali, dugong akan muncul ke permukaan laut untuk mengambil udara. Contoh binatang berikutnya adalah iguana. Merupakan hewan melata, tubuh iguana muda berwarna hijau. Setelah dewasa, warna tubuhnya berubah menjadi agak kecoklatan. Warna hijau yang mirip dedaunan itu membantu iguana untuk bersembunyi dari pemangsa. Lihat, sekarang warnanya berubah mirip batang. Banyak spesies iguana memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya, sehingga membantu mereka menghindari predator. Contoh binatang berikutnya adalah lebah. Lebah adalah hewan yang hidup berkelompok. Lebah-lebah membuat sarang mereka di batang pohon dan di atap rumah. Lebah menghisap nektar dari bunga-bunga dengan alat penghisap yang mirip belalai panjang. Nektar dikumpulkan dan disimpan dalam sarang untuk persediaan makanan mereka. Berikutnya, merpati. Burung merpati suka membangun sarangnya di tempat yang tinggi
supaya terhindar dari pemangsa. Merpati dapat mengingat-ingat dengan baik ke arah mana saja ia terbang. Jadi, meskipun merpati terbang ke arah manapun, dia akan tetap ingat arah kembali menuju sarangnya. Merpati juga kuat terbang jauh. Nah, berikutnya adalah hewan-hewan liar yang memakan daging hewan lain. Contoh yang pertama adalah harimau. Harimau dapat berlari kencang untuk memburu mangsanya. Ia memiliki cakar tajam yang berfungsi untuk mencengkram tubuh mangsanya. Harimau bisa berlari dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Selain cakar, harimau juga memiliki taring yang panjang dan runcing, gunanya untuk mencapik-capik daging mangsanya. Warna rambut harimau dapat membantunya menyamarkan diri di antara tumbuhan ilalang. Harimau terkenal dengan bulunya yang khas berwarna oranye dengan garis-garis hitam. Setiap harimau mempunyai pola belang yang unik. Semuanya berbeda dari harimau lainnya, mirip dengan sidik jari manusia. Contoh berikutnya adalah setan Tasmania atau Tasmanian Devil. Bentuk tubuhnya seperti anak beruang dengan garis putih melintang di bagian dada. Setan Tasmania berasal dari daerah Tasmania di Australia. Setan Tasmania termasuk hewan liar yang buas. Jika merasa terancam, ia akan menggeram hingga mengeluarkan suara bising. Contoh binatang buas berikutnya adalah buaya. Buaya adalah hewan melata bertubuh besar yang hidup di daerah rawa-rawa dan sungai. Buaya memiliki kaki yang berselaput, gunanya untuk memudahkan bergerak di air yang dangkal. Gigi-gigi buaya runcing dan tajam, berguna untuk mencengkeram dan mencapik mangsanya. Buaya menyerang mangsa dengan cara menerkam mangsa dengan mulutnya, kemudian menarik mangsa itu ke air. Contoh berikutnya, ular derik. Walaupun tidak memiliki alat gerak, ular derik dapat bergerak dengan bantuan sisik keras di bagian bawah tubuhnya. Ular derik memiliki senjata ampuh yaitu racun atau pisah untuk melumpuhkan mangsanya. Begitu ular menggigit mangsa, racun itu akan keluar dari taringnya dan masuk ke dalam tubuh mangsa. Ular derik memiliki lubang penginderaan panas khusus yang terletak di antara mata dan lubang hidungnya. Lubang-lubang ini memungkinkan mereka mendeteksi radiasi inframerah dari hewan berdarah panas, memungkinkan mereka berburu secara efektif bahkan dalam kegelapan total. Contoh binatang berikutnya adalah ikan marlin. Ikan marlin hidup di laut, merupakan ikan yang kuat dan dapat berenang dengan cepat. Sirip ekornya besar dan berujung tajam. Ikan marlin memiliki sungut yang runcing seperti pedang. Sungut itu dapat membantunya untuk menyerang mangsa yang berupa ikan-ikan kecil. Sungutnya juga kerap dipakai untuk memotong tali pancing nelayan yang menjeratnya. Berikutnya adalah burung elang. Burung pemakan daging seperti burung elang memiliki paruh yang kuat dan tajam. Gunanya untuk mencapik-capik daging mangsanya. Burung elang juga memiliki cakar yang kuat untuk mencengkeram mangsanya. Demikian video kali ini, kita sudah belajar tentang hewan liar. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya.